Kejadian ini yang begini cara supposed to mess superior. Her amazing of the valley in Liberia. TNT taking pictures cause it makes hysteria. Mommy see me on doing things, start turning up. Please. Right with the mob, alhamdulillah. Check with me and do your job. Firm is the name. When ballot to the chair, turn over the watch. This is playing jail. Yo, what's up, my man? My supporter. Our supporter. Apa kabarnya? Kali ini gue openingnya sendirian, because anyway karena si Gin lagi dihukum, lagi dikunci di kamar, nggak boleh keluar, dia harus bikin video. Kenapa bisa dihukum? Soalnya dia kerjaannya bolos terus syuting. Yang harusnya ada jadwal syuting hari ini jam segini, tiba-tiba ngilang. Nanti tiba-tiba muncul lagi. Alasan, lupa ini, lupa itu. Tadinya gue sabar. Jadi kali ini harus dihukum. Terus hukumannya apa Kadin? Jadi hukumannya itu dia tuh harus bikin video lagi baca berita, tapi nanti di tengah-tengah gue masukin musik TikTok dan dia harus dance TikTok itu. Misalkan telah terjadi kecelakaan di jalan ini, gue mama muda kayak gitu. Ngerti ya adik-adik semua ya. Bisa nggak ya kira-kira? Harusnya sih bisa, soalnya dia tuh spesialis TikTok di Cihamplasnya. Dia udah ngirim videonya, jadi kita tonton sekarang aja. Ciao. Hai supporter, welcome back to our channel Dingin Official. How are you? I'm fantastic. Kali ini aku dapat hukuman. Jadi di video kali ini aku, Gina Lutfi, sebagai member dari Dingin Official, mendapat hukuman dari musuh terbesar gue, Din Nariani alias Din. Kita itu musuh, harus diingat. Kita itu musuh. Kenapa? Hukuman? Kunaon? Karena aku sering bolos syuting, jadi aku dikasih hukuman, guys. Dia ngirim video, kita play dulu videonya. Gue lagi nggak mau ngomong sama lu, jadi yang ngomongnya biar isi hati gue aja. Nih, Gin, jujur ya, sebagai salah satu personil dari Dingin Official, gue ngerasa kecewa banget sama lo. Lo itu gak konsisten sama Dingin Official. Lo selalu mangkir setiap kita ada syuting. So, kita sudah menentukan ada hukuman buat lo. Gue kirim videonya. Lo harus lakuin challenge itu, hukuman itu. Nanti gue bakal posting. Oke. Oke, jadi itu videonya, guys. Dan dia kirim juga video ini. Jadi di sini dia kirim video baca berita ini sampai tamat, no skip. Harus bisa dicontoh adik-adik Digi Off semuanya. Gitu aja. Juga nama hese. Jadi marilah kita langsung ke hukumannya. Saya terima hukuman ini. Iya, Kanjeng. Baik pemirsa, kita pertama banjir bandang di Kali Brantas. Peristiwa banjir bandang akhirnya terjadi lagi. Kali ini menimpa beberapa desa di daerah sekitar Kali Brantas. Banjir bandang tersebut diduga disebabkan karena intensitas hujan yang turun deras mulai jam 8 malam hingga jam 6 pagi. Setidaknya sudah 2 desa yang terendam akibat kejadian ini. Di antara warga korban yang rumahnya tergenang air sudah mulai mengungsi ke kampung sebelah. Diperkirakan karena kejadian ini ada sekitar 165 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Pemirsa,
pakaian, serta obat-obatan. Menurut catatan sebelumnya juga pernah terjadi banjir di daerah ini sekitar 3 tahun yang lalu. Pemirsa, namun diperkirakan banjir bandang kali ini jauh lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dugaan sementara kejadian ini inilah yang kemudian membuat banjir bandang datang menimpa daerah tersebut. Apalagi saat seperti ini ketika musim hujan datang. Baik pemirsa, telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi tanggal 5 Mei 2015 tepatnya di Jalan Tol Cipali. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak di bawah umur pengendara di Tenggalai bernama Bagus. Dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Mobil bernomor polisi B5643 itu terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kejadian ini diduga karena rem blong. Untungnya mobil Ferrari hitam itu tidak sampai membuat kecelakaan yang hebat. Hal tersebut karena saat kejadian dalam keadaan sepi dan sudah masuk dini hari. Kecelakaan yang bisa dikategorikan tunggal tersebut juga tidak sampai merenggut korban jiwa. Hanya saja Bagus, si pengendara mobil terlihat mengalami luka berat. Hingga saat ini dirinya masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit terdekat. Berita ketiga kebakaran. Kejadian tidak terduga terjadi saat perumahan kemarin malam 9 malam. Diduga peristiwa itu terjadi akibat salah satu penghuni rumah yang kurang berhati-hati meletakkan lilin. Siska, anak Pak Agus, mengaku tidak jika dirinya sempat menaruh lilin di atas lemari kayu sesaat sebelum dirinya pergi menginap ke rumah saudaranya. Untungnya tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Pemilik rumah Pak Agus saat itu sedang pergi tahlilan ke rumah tetangga. Sang anak Siska sedang menginap di rumah saudara mereka sementara istri Pak Agus sendiri sedang pulang kampung kemana jago. Namun pemilik rumah ditaksir menderita kerugian ratusan juta rupiah. Termasuk ikut terbakarnya sejumlah dokumen penting yaitu akta kelahiran, ijazah, serta beberapa surat penting lainnya. Baik pemirsa, berita keempat gempa bumi di Kampung Duren. Lagi-lagi bencana kembali menerpa bumi pertiwi. Kali ini gempa bumi mengguncang tanah air Kampung Duren Matang. Gempa berkekuatan 7 skala Richter mampu membuat kepanikan warga. Sebagian warga Duren langsung mengungsi ke dataran tinggi setelah sesaat pihak BMKG memperingatkan ada potensi tsunami. Gempa 7 skala listrik yang mati total. Dengan segala kegentingan yang terjadi, mereka memutuskan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Namun akhirnya, demi meredam kepanikan warga, BMKG mencabut peringatan potensi tsunami. Gempa yang berkekuatan 7 skala Richter itu dapat mengguncang dunia di antara daerah Duren, Mengtal, serta pelabuhan Duren, Madu Selatan. Sementara hingga beritanya diturunkan, warga... Baiklah, berita kelima, pendidikan di desa terpencil. Anak-anak sekolah dasar di desa Harum Sekar, Kabupaten Kepulauan Abu sesaat setelah turun hujan harus berusaha keras untuk menuntut ilmu. Hal tersebut dikarenakan mereka harus berjalan kaki, bahkan tanpa menggunakan sepatu. Lesson and revolution in aku suka bahkan keadaan sekolah bisa dikatakan kurang layak dan cukup mengkhawatirkan. Diketahui jumlah pelajar SD 11 tersebut tergolong sangat sedikit dan bangunan yang digunakan untuk operasional belajar mengajar juga dalam kondisi yang rusak. Setuju sekarang dengan segala kegentingan yang terjadi membuat sejumlah pelajar terpaksa digabung dengan siswa kelas lain. Hingga berita ini diturunkan, belum terlihat adanya sarana maupun prasarana sekolah yang mumpuni. Pihak sekolah sudah diketahui jumlah pengajar SDN tersebut hanya sekitar 6 orang saja, termasuk gedung kelas yang rusak. Kurangnya siu. Baiklah, supporter, aku sudah membacakan berita tersebut. Apakah tersampaikan? Tidak. Ya Allah. Baiklah, pembacaan berita kali ini sangat menguras Hesa. Baiklah, hukuman terselesaikan. Bagaimana? Dindin, apakah kau puas dengan hukuman ini? Ini tuh ya kan baca berita. Baca berita nape? Ini aku pakai headset ke sini. Emang sih nggak ada suara. Tapi kan ada lagu TikTok ngeganggu, bisa maca dan kudu joget. Liar urang. Tapi nggak apa-apa, semoga video ini menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video Dingin Official ini. Nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update kalau kita upload video-video yang menghibur lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you on our next video. Bye.